Oke, baik, kita lanjutkan ya, jenis DRP selanjutnya. Ini sebetulnya berkebalikan dengan yang pertama ya. Di yang kedua ini obat tanpa indikasi. Atau mudahnya, obat ini tidak diperlukan untuk pasien. Ya, jadi obat tanpa indikasi. Kalau yang pertama tadi kan indikasi tapi nggak dapat obatnya. Kalau yang kedua, obat tanpa indikasi atau sebetulnya obat tersebut tidak diperlukan untuk pasien. Oke, problem terapi seperti apa yang termasuk ke dalam jenis DRP obat tanpa indikasi ini? Yang pertama, obat tidak diperlukan karena artinya atau tidak diperlukan ya. Jadi obat tidak diperlukan berkaitan dengan kondisi medis, maaf ya. Ini medis bukan medis. Kondisi medis saat ini. Artinya pasien tidak memiliki indikasi atau kondisi medis pasien itu tidak membutuhkan obat tersebut ya. Di kondisi medis pasien ini tidak memerlukan obat tersebut. Contohnya, ketika ada pasien mengalami flu ya, tanpa disertai dengan gejala infeksi ataupun parameter laboratorium yang mengindikasikan infeksi, pure flu biasa, tapi diberikan antibiotik, maka pemberian antibiotik tersebut menjadi tidak tepat, atau bisa dikatakan itu merupakan DRP. DRP yang mana? Ini obat tanpa indikasi. Karena antibiotik yang diberikan untuk pasien tersebut tidak ada indikasinya, artinya pasien tersebut tidak kondisi medis pada pasien tidak memerlukan antibiotik. Ya, karena kita tahu bahwa flu itu disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Ya. Yang kedua, diberikan obat kombinasi padahal hanya satu obat yang diperlukan. Ini contohnya tadi yang kasus hipertensi sama, ya ini berkebalikan sama ini ya dengan yang sebelumnya. Sebetulnya pasien itu hanya butuh satu obat saja atau sudah cukup diberikan satu obat, tapi ini diberikan kombinasi. Contohnya tadi, misalnya hipertensinya tahap awal, stage 1, tapi sudah diberikan kombinasi antihipertensi misalnya. Nah, kombinasi tersebut tidak dibutuhkan karena dengan monoterapi saja sudah bisa misalnya mengatasi kondisi medis pasien. Sehingga ketika masih diberikan kombinasi, maka itu menjadi bagian dari DRP obat tanpa indikasi atau obat tersebut sebetulnya tidak diperlukan gitu. Kemudian selanjutnya adalah kondisi pasien ini akan lebih baik jika dilakukan terapi non farmakologi contohnya. Jadi tidak semua gejala klinis harus langsung mendapatkan terapi obat ya, dan atau tidak semua gejala klinis tadi perlu diberikan obat, termasuk contohnya pada pasien yang mengalami peningkatan asam urat misalnya. Namun peningkatannya belum signifikan. Misalnya normalnya asam urat itu pada laki-laki kurang dari 7. Nah, ternyata pasien ini mengalami peningkatan asam urat, misalnya nilai asam uratnya adalah 7,8. Apakah harus langsung diberikan urat lowering therapy atau obat-obat penurun asam urat? Nah, nanti dulu ya, karena belum tentu, artinya tidak semua kondisi medis harus langsung diberikan obat ya, atau diberikan terapi obat. Pada pasien dengan peningkatan asam urat tadi misalnya yang tidak cukup signifikan, kemudian pasien juga tidak mengeluhkan gejala apapun, mungkin dengan non farmakologi itu sudah cukup. Artinya pemberian urat lowering terapi seperti allopurinol itu belum
butuhkan. Kita sebagai farmasis bisa memberikan konseling atau edukasi pada pasien ya, terapi non farmakologinya agar tadi bisa membantu misalnya penurunan asam urat tanpa harus diberikan obat terlebih dahulu ya, tanpa harus langsung diberikan obat. Nah, ketika pada kondisi ini pasien langsung diberikan obat, nah itu juga bisa jadi DRP, artinya bagian dari DRP obat tanpa indikasi. Karena sebetulnya tanpa obat pun, misalnya kondisi pasien akan membaik, ya, karena tadi peningkatan asam uratnya mungkin belum signifikan. Kemudian kita bisa menyarankan diet terlebih dahulu, bisa saja itu sudah bisa mengatasi peningkatan asam uratnya tanpa harus langsung diberikan obat-obat penurun asam urat. Oke, kemudian obat digunakan untuk mengurangi efek merugikan dari penggunaan obat lain. Contohnya, pasien-pasien yang mendapatkan kaptopril. Kaptopril adalah salah satu antihipertensi ya. Satu contoh antihipertensi yang diketahui memiliki efek samping batuk kering. Jadi, pasien-pasien yang mendapatkan terapi kaptopril, umumnya mereka akan mengeluhkan efek samping berupa batuk kering. Nah, ketika pasien tersebut mendapatkan kaptopril dan misalnya diberikan antitusif padahal pasien tidak memiliki gejala batuk kering sebelumnya, artinya pure karena efek samping dari kaptopril. Antitusif ini obat batuk ya, obat untuk pengatasan batuk kering ya, untuk pengatasan batuk kering. Di ketika pasien ini diberikan kaptopril plus dan antitusif, maka pemberian antitusif ini merupakan obat tanpa indikasi, yang merupakan salah satu bentuk DRP dari obat tanpa indikasi. Kenapa? Ya karena efek samping yang muncul pada pasien itu akibat penggunaan kaptopril. Sehingga selama pasien masih menggunakan kaptopril, ya maka batuk keringnya mungkin akan muncul terus gitu. Dan pemberian antitusif di sini itu bukan bagian dari solusi. Ya karena semakin ya kita tahu prinsipnya semakin banyak obat yang dikonsumsi, tentunya resiko atau permasalahan terapi obatnya juga jadi meningkat ya. Kemudian resiko kemunculan efek samping itu juga meningkat. Sehingga pemberian antitusif untuk pasien yang diberikan kaptopril bukan solusi terbaik, bukan solusi yang baik. Lantas bagaimana solusinya? Ya nanti kita sebagai apoteker bisa merekomendasikan misalnya pergantian antihipertensi yang memang yang memang sesuai untuk pasien dan tidak menimbulkan efek samping atau pasien bisa mentoleransi penggunaan obat tersebut. Oke, jadi pemberian antitusif di sini ya sebagai obat untuk mengurangi efek merugikan dari penggunaan obat lain itu bagian dari DRP obat tanpa indikasi. Artinya antitusif tersebut sebetulnya tidak diperlukan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya.